BPUM ya, BPUM bantuan pelaku usaha mikro dari Presiden itu ada Juklak Juknis ya nomor 38 tahun 2020. Di situ dijelaskan bahwa BPUM ini diperuntukkan untuk warga masyarakat Republik Indonesia ya yang memiliki usaha mikro ya, usaha mikro. Kemudian dia bukan pegawai negeri sipil, bukan TNI, bukan Polri, bukan pegawai BUMN, dan bukan pegawai BUMD. Jadi itu untuk warga masyarakat. Jadi di Kota Sukabumi ya kami berlakukan ya untuk pengajuannya itu kerjasama dengan kelurahan ya, kelurahan dan kecamatan. Jadi saya minta bantuan kepada para lurah untuk menampung warga masyarakat yang ingin diajukan ya, ingin mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat. Ya. Nanti Pak Lurah juga meminta bantuan kepada RT RW. Jadi prosedurnya kemarin seperti itu. Jadi RT RW mendata di masyarakat yang memiliki usaha, ya usahanya usaha mikro, mungkin yang modalnya itu di bawah 2 juta sih sebetulnya ya kalau di ketentuan. Nah itu ditampung di RT RW, kemudian dibawa ke kelurahan. Nah, kelurahan nanti membuat usulan resmi ke dinas, ya, membuat usulan resmi ke dinas. Nah nanti di dinas diusulkan ke pusat, Jadi persyaratannya cukup dengan NIK, ya, NIK, KTP, ya KK, dipastikan KTP dan KK-nya itu aktif, ya. Jadi karena nanti proses penetapan di pusatnya itu menggunakan NIK KTP yang aktif. Kalau memang KTP dan NIK yang tidak aktif, walaupun kita memiliki usaha itu langsung di delete. Ya. Jadi itu pastikan, koordinasikan dengan Casip, nomor NIK yang bersangkutan itu aktif ya, nomor NIK warga masyarakat itu aktif karena banyak NIK yang belum aktif ya, jadi tidak terbaca oleh sistem. Nah itu yang dipastikan. Kemudian para lurah juga mengeluarkan, ya saya mohon bantuan kepada para lurah juga untuk mengeluarkan SKU ya. SKU itu dengan harapan ya nanti untuk backup kita jangan sampai ada warga masyarakat yang tidak memiliki usaha, mereka mendapatkan bantuan. Ini juga yang sangat bahaya ya. Jadi memang ini diperuntukannya untuk warga masyarakat yang memiliki usaha ya. Jadi SKU, tapi itu SKU sifatnya intern ya. Jadi Pak Lurah melampirkan nanti untuk dikirimkan ke kota, ke dinas ya. Nah itu jadi prosedurnya seperti itu. Kemudian nanti untuk setelah di kota kita usulkan ke pusat ya, ke pusat berjenjang, itu juga ke provinsi dulu, ke Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat ya, Koperasi dan UMKM Jawa Barat. Kemudian dari UMKM Koperasi UMKM Jawa Barat dikirim ke pusat ya. Nah, nanti di pusat itu nanti akan diseleksi ya. Jadi usulan dari Kota Sukabumi seperti contoh kemarin gelombang 1 itu ada 21.000 pemohon ya yang kita usulkan ke sana. Nanti akan di screening lewat KTP. Jadi KTP KK dicek dulu benar nggak ini WNI, NIK-nya aktif tidak. Kalau tidak aktif langsung di delete lah. Kemudian yang kedua akan mengecek kerjasama juga dengan BI, apakah ini sedang mendapatkan kredit dari KUR enggak, atau mendapatkan kredit dari bank lain tidak. Kalau sedang mendapatkan kredit KUR dan bank lain itu langsung di delete juga. Jadi tidak serta-merta yang kita usulkan itu dapat langsung ya. Jadi ada screening dari sana ya. Kalau misalkan 2 tahap itu lolos ya pasti dapat, itu langsung ditransfer. Nah, kemudian ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan uangnya ditransfer lewat BRI ya ke rekening masing-masing. Jadi nanti di format usulan yang diminta oleh pusat itu pertama nama, NIK ya, nomor KK, kemudian usaha apa, dan nomor telepon ya, nomor telepon dan nomor rekening. Nomor telepon lah, kalau nomor rekening mungkin bisa nanti langsung buka di BRI. Jadi yang pastikan nomor telepon yang dicantumkan itu nomor telepon aktif dan selalu standby. Karena nanti BRI akan mengirim SMS itu lewat telepon tersebut ya. Jadi lewat telepon warga masyarakat. Karena memang dari pusat ini tidak diumumkan langsung ke daerah-daerah ya. Jadi ada kebijakan mungkin khusus dari Kementerian Koperasi. Jadi yang penerima yang di ACC ini dari pusat itu langsung ke BRI dikirimkannya langsung dengan uangnya ya. Jadi daerah tidak tahu lagi dari 21.000 yang saya usulkan itu, tidak tahu lagi berapa nanti yang akan dapat dari 21.000 itu ya. Jadi tidak tahu, jadi langsung BRI langsung memberikan SMS ke warga masyarakat yang di ACC yang menerima.
itu mungkin tahapan ini. Nah, ini pendaftaran itu untuk tahap awal ya, kemarin ditutup ya sebetulnya sampai dengan 30 September ya. Kemudian kita usulkan ada 21.256 yang dikirim ke pusat. Kemudian kemarin ada surat baru lagi ya. Ternyata diperpanjang lagi sampai dengan 24 November. Ya, sebetulnya sampai akhir November, cuman memang kita spare waktu lah 1 minggu untuk proses rekap kita ya, untuk dikirim ke pusat. Jadi sampai dengan akhir November itu ditutup lagi untuk tahap berikutnya. Nah, jadi silahkan nanti bagi warga masyarakat yang ingin mendapatkan tahap berikutnya ya. Jadi yang belum pernah ya, karena yang sudah pernah nanti datanya akan tercantum di sana ya. Nah, nanti silahkan daftar lewat kelurahan ya, daftar lewat kelurahan, pastikan NIK dan KTP warga masyarakatnya juga untuk aktif, dan HP yang dicantumkan nomor HP itu aktif karena nanti itu akan digunakan untuk pemberitahuan penerima. Itu sampai dengan November ya, November akhir. Survei sebetulnya kalau memang itu dari kelurahan, nanti Pak Lurah yang survei. Makanya kenapa kami kerjasama dengan kelurahan, harapan kami nanti kelurahan yang membantu untuk cek ke lapangan betul nggak warga ini memiliki usaha. Jadi jangan sampai warga tidak memiliki usaha diusulkan oleh kelurahan, itu yang tidak boleh ya. Jadi kalau misalkan usaha mikro itu kan, ultra mikro itu yang usaha-usaha yang memang usaha kecil lah, misalkan warung kecil ya, bukan jualan-jualan kecil, kerajinan apa segala macam, silahkan lah, yang penting punya usaha aja ya, punya usaha kecil-kecilan bisa itu mendapatkan bantuan. Nah, kita sekarang sebetulnya sudah banyak menerima ya keluhan dari masyarakat ya, ke bidang koperasi maupun ke sini ke kantor Dinas Perdagrin ya di Surya Kencana. Ya, kita kebanyakan yang datang ke sini itu yang pertama menanyakan ya, karena mereka belum mendapatkan SMS ya dari BRI, menanyakan mereka itu dapat dan tidak ya. Kemudian yang keduanya juga ada yang datang ke sini ingin didaftarkan ya, mungkin dari kelurahan jawabannya belum puas ya, mereka datang ke sini ya, itu jadi hanya keluhan aduan seperti itu. Ada juga kemarin yang datang ke kami, dia udah dapat telepon dari BRI ya, SMS dari BRI, ternyata dicek di BRI rekeningnya masih kosong, belum ada isinya. Ada juga yang seperti itu. Jadi nanti kita salurkan, tergantung keluhannya seperti apa, kita salurkan ke kewenangannya masing-masing. Misal kalau hal-hal yang tadi seperti rekeningnya kosong, berarti itu kan kewenangan BRI yang menjawab ya, karena kita juga tidak ini. Kemudian kalau misalkan nanya saya dapat tidak ya, kita juga nanti kita sampaikan ke pusat ya. Sampai kemarin saya udah usul ke pusat, kalau bisa minta data-data yang menerima dan yang tidak ya. Kalau yang tidak kita akan perbaiki, barangkali misalkan kekurangannya apa. Misalnya kalau NIK tidak aktif kan kita bisa nanti aktivasinya dulu NIK ya, kemudian kita kirimkan lagi ke pusat gitu datanya. Jadi khawatir ya, saya juga karena NIK misalkan mereka tidak dapat, ini juga yang sangat bahaya, karena NIK ini terus terang dengan sistem ya nomor induk kependudukan yang sekarang itu, ternyata NIK itu tidak serta-merta langsung aktif Pak. Jadi memang harus ada aktivasi ke CASIP. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh warga masyarakat. Jadi kita mungkin megang KTP ya di dompet, ternyata udah sekian tahun ternyata memang itu belum diaktifasi di kantor CASIP. Nah, itu sangat bahaya. Begitu kita ada perlu hal seperti ini, pas begitu dicek NIK kita tidak online, tidak aktif. Itu yang sebetulnya yang menggugurkan bantuan BPUMD ini. Kami menghimbau kepada warga masyarakat Kota Sukabumi ya, silahkan untuk mengusulkan ya bantuan BPUM ini ya, dengan syarat Bapak Ibu sekalian selaku warga masyarakat memiliki usaha ya, memiliki usaha mikro, kemudian memiliki KTP dan KK Kota Sukabumi. Kalau memang KTP dan KK-nya di kabupaten, berarti daftarnya lewat kabupaten ya, lewat pemerintah setempat. Kemudian pastikan tidak memiliki pinjaman ke bank ya. Kalau memang memiliki pinjaman ke bank percuma, pasti nanti juga akan kecoret ya. Yang kedua, silahkan datang ke kelurahan ya, jangan datang ke dinas ya. Jadi saya mohon satu pintu dari kelurahan untuk diusulkan ya, supaya nanti ada
survei dulu dari kelurahan, ya, kemudian nanti diusulkan dari kelurahan, dari kelurahan dikirimkan ke dinas, dinas mengirimkan ke pusat. Jadi saya yakin lah, ya, dan percaya Bapak Ibu sekalian bisa bersabar, ya, jangan ingin cepat-cepat diusulkan, karena semua yang sudah masuk data di kelurahan itu sama Pak Lurah pasti diusulkan ke dinas, asal yakinkan bahwa Bapak Ibu sekalian memiliki usaha. Itu mungkin dari kami.